Halo, nama saya Dwika Putra. Selamat datang di Dwika's Days of Decency, Decent on Social Media. Berbicara mengenai social media atau media sosial, sepertinya nggak akan ada habisnya. Setiap hari mungkin ada aja kasus-kasus terbaru, keributan-keributan terbaru yang berasal dari sosial media atau menemukan keramaiannya atau menemukan keriuhannya dari sosial media. Sepertinya sosial media sekarang bahkan sudah menjadi salah satu sumber yang tidak bisa terlepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Sumber apa? Sumber informasi, sumber pengetahuan, sumber kenalan baru mungkin, bahkan ya sumber keributan. Sepertinya menjadi suatu hal yang sangat layak untuk kita perbincangkan, bagaimana sih kita bertingkah laku sebagai manusia yang layak atau decent, manusia yang pantas di sosial media. Mungkin pertama saya akan memulai dengan kita harus mengetahui dahulu bahwa sosial media itu kita harus tahu dan sadari betul. Sosial media ini hanyalah sebuah alat, hanyalah sebuah media, hanyalah sebuah medium. Dan sosial media ini sebagai sebuah medium tentunya punya objektif, punya tujuan, dan punya karakteristiknya masing-masing. At least kita punya beberapa major player seperti Facebook, Twitter, Instagram. Mungkin ada beberapa yang baru seperti Clubhouse misalnya. Cara orang berinteraksi, berperilaku, dan berkonten di masing-masing media ini berbeda. Dan kita sebagai seorang pengguna hampir pasti akan menemukan satu tempat yang kita merasa lebih nyaman berada di dalamnya dibandingkan yang lain. Berdasarkan karakteristiknya, berdasarkan orang-orang yang memfollow dan merespon kita di sana, dan lain sebagainya. Menurut saya pribadi sulit untuk menjaga level kenyamanan yang sama di semua platform. Akan tetapi, apa yang kita tampilkan di sosial media adalah sepenuh-penuhnya pilihan kita. Apa yang kita tampilkan di sosial media adalah sesuatu yang memang ingin kita tampilkan. Maka untuk menjadi decent di sosial media sebetulnya bisa berawal dari menjadi orang yang decent dalam pemikiran, bertutur, dan berperilaku. Menjadi decent tidak berarti kita harus ngomong selalu dengan bahasa yang ejaan yang disempurnakan, dengan tanda baca yang semuanya bagus, tanpa ada kata-kata kasar atau umpatan misalnya. Tidak selalu seperti itu artinya gitu. Menjadi decent di sosial media adalah kita tahu caranya menempatkan diri kita di masing-masing tempat. Dan menempatkan diri kita bukan hanya sebagai satu arah saja. Bukan hanya ketika kita berpikir, ini platform gue, ini sosmed gue, suka-suka gue. Tapi pada saat ada orang lain yang melakukan itu, kita bisa tidak terima. Nggak seperti itu. Karena di sosial media, kita bersosialisasi, namanya aja social media. Dan sosial, sesuatu yang bersifat sosial, itu dua arah. Kita bisa menjadi kreator, kita bisa menjadi consumer, produsen dan konsumen. Dan apa yang kita lakukan ketika kita menjadi produsen, ya harusnya kita juga assume orang lain mungkin akan melakukan hal yang sama. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya saya ngepost selfie terus-menerus gitu, dengan berbagai quote misalnya, atau motivasi lah, atau sebagainya, sering lah kita temukan di media sosial. Ya jangan protes saat ada orang lain yang melakukan hal yang sama. Atau ketika kita melontarkan sebuah opini di media sosial dan kita berharap semua komentarnya itu baik, semua komentarnya itu positif dan mendukung, ya berarti mungkin pada saat ada orang lain melemparkan opininya di media sosial, apakah kita siap untuk be kind or be silent? If you have nothing good to say nothing. Kan katanya seperti itu. Ada satu mungkin bisa dibilang gambar atau satu visual yang lumayan nempel di kepala saya gitu ketika bicara tentang media sosial, itu adalah think before you post, kan, THINK. Is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? Is it kind? Ya sebenarnya ini nggak harus di media sosial aja sih, di komunikasi sehari-hari pun seperti ini gitu. Jadi ya jangan nyebar berita yang bohong,
Kalau misalnya sesuatu ini tidak menginspirasi juga mungkin yang nggak perlu di post gitu ya. H tuh helpful ya, kalau misalnya ini tidak memberikan value apa-apa buat orang ya mungkin bisa pikir 2 kali untuk di post gitu. Kemudian I, inspiring, kalau ini memberikan inspirasi buat orang ada alasan buat kita post. Kalau ini perlu diketahui orang, misalnya ada peraturan baru atau misalnya ada sebuah kejadian yang membahayakan, semua orang harus tahu, itu kita bisa taruh di kotak yang necessary. Dan kalau ini hanya menyebarkan kebaikan pun kita bisa taruh itu di kotak kind. Kalau 5-5-nya tidak terpenuhi, coba pikir 2 kali lah. Apakah itu sesuatu yang layak kita post gitu. Saya pun berusaha betul untuk bisa mengeluarkan hanya berdasarkan 5 kotak tadi. Ya, tapi sebagai manusia, kehilafannya masih ada. Lagi-lagi yang penting kita menyadari bahwa semua tindakan ada konsekuensinya. Dan selama kita bisa berpikir untuk lagi-lagi keywordnya adalah empati gitu ya. Ketika kita bisa kembali berempati bahwa saya nggak mau diginiin orang, ya saya jangan giniin orang. Hal yang sama berlaku di media sosial. Kehidupan bermedia sosial kita akan jadi jauh lebih mudah ketika kita bisa mulai berpikir bahwa di balik profile picture yang cuma segede kuku itu ada manusia beneran di belakangnya. Terlepas dari profile picture-nya apapun. Itu ada manusia di belakangnya dengan darah dan daging yang sama, dengan perasaan dan pikiran yang sama, dengan kapasitasnya masing-masing, tapi semuanya punya kemungkinan untuk dapat terluka, tersakiti, marah, sedih, takut, dan sebagainya. Ketika kita mulai berpikir seperti itu, bermedia sosial akan jadi jauh lebih sederhana sebetulnya. Kita juga harus bisa memilah-milih apa dan siapa yang layak kita komentari atau kita respon. Tidak semua hal yang dibicarakan di media sosial, tidak semua orang yang trending di media sosial harus kita komentari, harus kita beri opini, harus kita sanggah atau kita argue, kita adu argumen. Tidak harus. Dwika, kalau seperti itu apakah artinya saya lebih baik tidak bermedia sosial? Bukan begitu. Tapi bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita di media sosial menjadi orang yang layak dan pantas, itu aja. Apakah berarti saya nggak boleh beropini? Boleh. Tapi pertimbangkan juga bahwa opini kamu bisa direspon dan bisa dikomentari oleh semua orang yang bisa melihatnya. Makanya tadi saya bilang, masing-masing platform punya mungkin level kedewasaan, mungkin punya level kenyamanan atau ruang amannya yang berbeda-beda. Misalkan Facebook, mungkin kita hanya dengan teman-teman sendiri yang kita add satu persatu, orang-orang yang mungkin kita kenal. Instagram dan Twitter mungkin lebih terbuka ke semua orang, terutama kalau kita bukan lock account atau private account. YouTube apalagi lebih tersebar lagi ke semua orang gitu. Dan lain sebagainya. Kita harus bisa menyadari, langkah pertama dari menjadi decent adalah kita menyadari bahwa yang kita post ini sampai bukan hanya ke tembok di depan saya. Saya ngepost ke handphone bukan berarti akan disimpan di handphone ini. Ini handphone bukan diary. Tapi akan ada orang yang membacanya entah mungkin di belahan dunia mana. Dan mereka akan mempunyai sebuah perasaan terhadap apa yang kita sampaikan. Sangat sedikit sekali opini yang bisa menyebabkan kenetralan. Oh, dia berkata sesuatu, saya netral. Saya tidak setuju maupun tidak setuju. Gitu. Bahkan sesuatu yang sangat sederhana seperti, halo hari ini indah ya. Saya akan menyetujui bahwa hari ini indah atau saya akan menolak lema tersebut. Saya bisa bilang, enggak, harinya mendung kok lu bisa bilang indah sih. Jadi pasti ada perasaan tersebut. Perbedaannya adalah sosial media memungkinkan kita untuk menentukan kita mau sampaikan itu atau tidak. Kita harus ketik dulu, mungkin kita pilih foto, kita pilih apa, kita klik reply. Kita harus seperti itu loh sebenarnya teman-teman. Dan kita punya waktu yang cukup untuk menentukan dan berpikir apakah kita betul mau post ini atau reply ini atau komen ini. Dan mungkin satu lagi mengenai menjadi decent di sosial media, ini adalah satu tes yang saya lakukan sendiri setiap kali saya mau ngepost di sosial media. Berani nggak saya mengatakan apa yang saya post di sosial media ini di depan orang? Di depan orang yang jaraknya setangan dari saya. Yang artinya, di level yang paling ekstrim, ketika saya menyampaikan sesuatu dan ada orang yang bisa baca saya ini tidak suka dengan opini saya bisa dipukul dengan sangat cepat dan saya nggak bisa menghindar. Berani nggak saya ngomong gitu di depan mereka? Misalnya saya reply ke seseorang, let's say saya reply ke A.
ini misalnya teman saya, berani nggak saya reply kayak gini di depan dia? Kalau saya berani, ya nggak apa-apa, berarti saya post di sosial media. Karena saya siap dengan konsekuensinya. Kalau saya, Mas, kalau misalnya kita yang ngepost gimana, Dwik? Ya kalau kita yang ngepost, audiens saya, followers saya yang bisa baca ini, mereka dulu. Berani nggak saya ngomong di depan mereka? Apa yang mau saya sampaikan? Nentukan berani atau enggaknya gimana? Ya kita yang paling ngerti, kita yang paling tahu. Kita bermedia sosial, followers kita seperti apa, followers kita seperti apa. Mungkin kalau udah di repost, nanti kelihatannya dari merekanya kelihatan happy, kemudian followersnya mereka nggak happy dan lain sebagainya. Kita yang paling tahu lah sebetulnya. Dan juga bagaimana kita menyampaikan sesuatu, bagaimana kita membangun personal kita juga di sosial media dan lain sebagainya, itu akan berefek panjang. Jadi apakah saya menyarankan untuk menutup akun sosial media? Sekali lagi tidak. Tapi harus diingat bahwa apa yang kita sampaikan di media sosial ini adalah apa yang kita sampaikan kepada sesama manusia juga. Hanya saja medium atau alat yang digunakan berbeda. Kalau tadinya kita harus bertatap muka langsung, sekarang bisa lewat media sosial. Lewat ketikan, lewat suara, lewat gambar, lewat video seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi, untuk menjadi orang yang layak dan pantas di media sosial, cukup dengan mengingat. Mengingat apa? Mengingat bahwa semua orang yang kita temui di media sosial adalah orang-orang yang juga bisa kita temui di dunia nyata. Di balik profil picture segede kuku tadi yang saya bilang, ada manusia. Kalipun profil picture-nya gambar orang lain, gambar artis, gambar kartun, anime, tapi ketika kita pencet tombol send tersebut, ada orang-orang asli yang membacanya, ada orang-orang asli yang menikmatinya dan mengkonsumsinya. Itu yang harus kita pikirkan. Demikian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan Dwika's Days of Decency, Decent on Social Media. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.